usah kas. Hello, welcome back to our channel di Semsa TV. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah mulai rutin dengerin kita, terima kasih sudah sampai ke episode ini. Kita akan Arigatou gozaimasu. kembali Thank you. menghibur kalian ya. Matur nuwun. Terima kasih. Banyak ya Pak bahasanya. Iya. Nah, hari ini di kesempatan episode ini aku mau bahas sesuatu yang actually belum pernah bahas terlalu dalam sih dan menarik karena sebenarnya kok di sini kan ditemani suami tercinta nih dari sisi pria, jadi menarik untuk kita bahas ya dari both from male and female perspective and also in context of building relationship and mungkin lagi fokus ke healthy dating juga gitu. Jadi aku sempat suggest buat bahas topik ini kan. Kenapa? Karena belakangan tuh aku one of my favorite thing to do kalau lagi nganggur gitu ya. Kayak aku tuh suka banget nonton reality TV show yang relationship and dating gitu. Jadi dating reality TV show kali ya. Kayak mungkin kalau di yang Korea kan kemarin sempat ngetrennya kayak Singles Inferno gitu. Terus kalau yang Western or American ini aku lagi suka karena franchise-nya lumayan gede. Jadi dia banyak sampai kayak bikin di versi negara lain gitu. Kayak kan start from US and then goes to Japan, goes to Sweden, goes to Brazil. Which is aku suka nontonin yang namanya Love is Blind. Nah, Cinta itu buta. Cinta itu buta. Nah, I don't know whether kalian pernah nonton gak ya? Komen aja kalau ada yang pernah nonton juga atau mungkin pernah stumble account di Netflix terus ngelihat kalau oh ya ini ada di Netflix. Kalau kalian pernah ngelihat ini apa sih gitu kan. Nah, aku happen to be nontonin almost every franchise except yang Jepang aku belum nonton. Cuma kayak semuanya itu aku udah nontonin. Brazil punya, Swedia punya, US punya gitu kan. Dan menariknya kenapa ini kayak jadi gede banget. Kalau kamu belum pernah nonton ya? Apa itu? Kita beda ini soalnya, beda interest di area per Netflixan. Tapi nggak apa-apa. Perbedaan itu bisa menjadi beragam yang menarik. Jadi nggak boring kan? Itu tentang apa itu? Nah, jadi aku jelasin juga buat teman-teman di sini yang mungkin belum familiar juga ya. Nah, jadi kan judulnya Love is Blind atau ya itu cinta itu buta kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia premisnya itu kayak dia ngedatengin kayak mungkin around beberapa belas cewek cowok gitu kan, dan mereka itu dari awal nggak ketemu, jadi kayak cowok sama cewek itu dipisahin ruangannya. Nah mereka nanti kayak karena dating TV show jadi ya mereka go on a date, tapi pas lagi pergi datingnya itu mereka nggak ngeliat satu sama lain, kayak dibatasin tembok gitu. Nah kamu cuma kedengeran suaranya doang, jadi kayak mereka itu harus bangun koneksi secara emosional. Nah ini kan mereka ceritanya jualannya ini tuh atau kayak sinopsisnya si TV show-nya ini kan kayak bener gak sih kita tuh bisa fall in love, even getting married to someone yang we never seen before secara fisik nih. Tapi kan emotionally, mentally, spiritually bisa nyambung. Nah makanya cukup gak kalau gak ada faktor fisik di awal gitu kan. Nah mereka jadi harus ngobrol sekitar I don't know how long, kayak berapa minggu gitu. Terus kalau misalnya mereka cocok nih, mereka memilih dari yang teman obrol mereka di balik tembok itu dan bisa sampai ke level engagement. Kayak will you marry me gitu. Terus jadi ya bayangin can you get engaged to someone over the wall gitu. Kayak kamu gak ngeliat penampilannya gitu kan. Tapi kamu udah mau choose to marry this someone because of pure emotional, spiritual, mental connection gitu. Jadi gak ada fisik karena belum ketemu kan. Nah pas mereka udah choose to engage to one another, mereka baru ketemu tuh kayak dipertemukan. Terus setelah diketemukan ya akhirnya bisa lihat fisik. Terus mereka mengalami proses pendekatan lebih erat gitu ya. Mereka kayak pergi on a holiday in island. Terus akhirnya balik ke keluarga masing-masing, ke teman masing-masing. Dan dalam 3 minggu ke depan mereka akhirnya decide di altar apakah aku akan married sama kamu gitu. Setelah mereka proses pendekatannya ini. Kalau choose to marry him or her, kamu lanjut ke pernikahan. And ini kan real. Jadi maksudnya aku udah Google, udah even I follow some of the cast member gitu, kayak mereka memang kalau married di sini tuh marriednya legal gitu. Jadi kayak mereka memang ini socially diakui gitu di negaranya yang hosting ini acara.
Dan mereka ya get marriednya in very unconventional way ya. Kalau misalnya married on the show yang you never meet someone, terus gara-gara emosinya kenceng di awal, ketertarikan fisik comes later, mereka akhirnya choose to marry this person yang they met on the show gitu. Jadi begitu, itu kira-kira premisnya tentang ini. Nah makanya aku jadi pengen bahas sih kayak ketertarikan fisik tuh penting gak sih di hubungan? Dari case-nya yang kamu lihat di TV show itu, kalau misalnya mereka udah tertarik sebelum mereka ketemu itu, biasanya setelah mereka ketemu jadi nggak tertarik gitu. Setelah mereka ketemu balik lagi mungkin yang cowok lebih frontal ya, mereka lebih bisa mengakui kalau ya visually gue tetap expecting. Ada yang lucu nih di yang US punya di sedikit spill dikit, nggak spoiling deh, itu cuma ada yang salah satu kontestannya itu yang ceweknya kayak kasihin gitu kayak I look like Megan Fox loh gitu. Nah terus pas ketemu si cowoknya ngeliat kagak mirip. Kayak ya nih ceweknya sedikit lebih gemoy lah daripada Megan Fox. Dan Dikiranya Megan Fox, ketemunya apa? ya ketemunya Megan Fox versi plus. Megan Fox plus. Iya tapi kan ya maksudnya si cowoknya sih bilang at the end of the day sih gak masalah, dia bilang gitu. Tapi I feel a bit kayak sedikit tertipu lah ya. Aspeknya gitu. Megan Fox versi ini Versi yang premium. Iya. Kalau yang ketemunya Megan Fox versi masih free. Versi gitu. ini gemoy-gemoy. Versi gemoy. Nah tapi ya mereka sih nggak terlalu, tapi ini ya Trial for 7 days. After that subscribe for 1 month free. Iya. ya harus dicoba dulu. Ya, Nah ada yang actually dari negara mana ya, Brazil atau mana gitu, yang salah satu kontestan cowoknya tuh tadinya udah engage kan, udah kayak akhirnya ketemu, dan dia literally choose pas ketemu sama si salah satu wanitanya ini, literally langsung nggak berapa lama nggak lanjut gara-gara dia nggak suka gitu. Dia bilang katanya, dia sih nggak bilang frontal ya, kan nggak sopan gitu kan. Dia ngomongnya kayak she's too strong for me gitu. Tapi aku ngeliat kayaknya sih sebenarnya bukan personality yang too strong. Karena kan kalau too strong kan dari ngobrol juga udah ketahuan ya. Kalau personality dia too strong. Cuma kayak soalnya pas dilihat si ceweknya ini physically lebih tinggi dari dia jauh, lebih gemuk gitu kan. Terus juga ceweknya banyak tato gitu. Jadi mungkin physically gak selera dia gitu kan. Which is kan gak ada yang salah sama si ceweknya juga. Karena kan si ceweknya kan valid untuk punya physically yang dia pengen seperti apa ya. Cuma mungkin gak cocok sama selera si cowoknya ini. I remember that one couple sih. Kalau yang couple lain sih mostly mungkin mereka gak terlalu kayak affected gimana. Tapi tetep lah ada harapan kayak oh ya I wish she was hot gitu. Itu sih cowoknya sering banget bikin statement gitu. Kalau dari sisi cewek mungkin mereka lebih, ada juga sih yang versi Swedia ya, itu mereka ceweknya juga ada yang nggak tertarik sama cowoknya gitu. Dia kayak ngelihat ada pasangannya ini ternyata rambutnya ungu. Jadi dia kayak I never imagine dating someone yang rambutnya ungu dan cowok gitu. Jadi dia kayak lumayan superficial sih kelihatannya, tapi ternyata ngeganggu dia juga gitu. Nah makanya kayak, tapi kan juga itu kan beberapa, the couple-nya kan banyak banget ya. Udah dari beberapa episode, terus even yang season US aja udah 6. Kayak Brazil ada 2 atau 3 gitu. Terus Sweden baru, Japan berapa banyak. Jadi kayak so many couples, ya banyak yang berhasil juga gitu. Ada yang juga masih stay married dan happy. Dan mereka punya koneksi yang memang pure. Jadi kan setiap couple beda nih. Nah makanya aku pengen bahas aja kayak what do we think about this? Kalau mereka bertemu itu setelah apa? Setelah Engage. ada proposal. Iya, setelah ada proposal. Wow. Jadi udah choose to marry someone without seeing them first loh gitu. Okay. Nah ini kan TV show-nya tentang ini tema besarnya nih. Makanya aku kayak pengen bahas aja fisik tuh what do you guys think gitu. Kayak penting gak? Dan kita pengen bahas dari sisi kita ya. Nah kalau kamu sendiri nih yang kayak personally. Kalau cowok itu kan makhluk visual. Actually kita lihat fisik sama. Lumayan penting ya. Mungkin cewek juga ya. Tapi kadarnya mungkin berbeda. Cowok mungkin lihat fisiknya yang pertama. Makanya sering banyak yang ituin fisik gitu kan. Nah itu kalau cowok. Tapi kalau misalnya in general in a relationship, physical attraction itu memang penting, karena itu inspire a connection di antara dua orang gitu. Jadi faktor-faktornya kayak
face, dimensi fisiknya, ekspresi fisiknya, terus yang non visual kayak petunjuk-petunjuk yang non visual juga, terus socially, culturally itu juga penting gitu. Ya kalau misalnya kita sama-sama tertarik, itu kan ada gejala-gejalanya ya. Gejala-gejalanya meliputi seperti tersenyum lebih banyak. Kalau udah kontak mata, blushing atau malu lah ya, nervous. Exciting kalau kamu ada di sekitarnya gitu. Itu kan juga lebih hubungannya jadi lebih dekat gitu. Biasanya gitu. Nah itu penting banget tuh karena ketertarikan awal, pandangan pertama gitu. Itu biasanya penting gitu. Kalau kamu sendiri nih, anggap kamu on the show ya, you're single and you're on the show. Would you marry someone without seeing? No. No. First of all, I will not go to the show in the first place. Kalau udah tahu konsep acara begitu, ya mungkin ada yang tertarik, mungkin ada yang enggak ya. Yeah. Itu tergantung pilihan, opsional. Tapi kalau value-nya aku sih enggak. Kayak ya kalau mau suka ya lihat dulu, at least tahu dulu orangnya gitu lah. Iya. Dan ini kan acaranya unik karena menawarkan konsep yang dimana pengen membuktikan bahwa fisik tidak melulu menjadi suatu acuan. Gitu kan. Nah itu yang terjadi dari misalnya nih berapa skala dari couple yang benar-benar lanjut setelah lihat masing-masing gitu dengan yang enggak. Setelah ketemu nih ada yang lanjut nggak walaupun itu udah proposal. Dari biasanya sih kalau kan mereka banyak yang ikut belasan gitu, tapi setiap setiap season itu rata-rata paling banyak sih 5 couple yang lanjut. Nah dari 5 itu setiap season beda-beda tuh, ada yang 5-5-nya married lanjut gitu kan, tapi ada juga yang even cuma 2. Dan dari 5 itu ada yang keberuntungan, maksudnya kebetulan ceweknya cakep, kebetulan cowoknya juga cakep. Iya, gitu kan. iya. Mereka pas lah gitu. Di mata masing-masing cakep gitu menurut jadi mereka. Jadi gambling lah ya. Tapi banyak juga yang kayak ada tuh yang versi Swedia ya. Menurut aku mereka lumayan yang paling frontal sih urusan fisik. Karena kalau versi US atau versi Brazil tuh nggak terlalu masalah ini. Banyak kan mereka nggak jadi married tuh bukan karena fisik at the end of the day. Jadi kayak fisik tuh pas mereka habis propose lihat oke. Ya ada yang setengah-setengah, ada yang oke. Tapi biasa ada yang nggak jadi married tuh karena mungkin keluarga atau kayak mungkin ternyata pas di jalanin lebih lanjut karakternya baru ketahuan ada yang nggak cocok gitu-gitulah. Nah kalau di yang versi Swedianya ini banyak banget couple yang nggak lanjut tuh padahal emotionally cocok. Tapi mereka pas ngelihat reveal gitu kan, ngomongnya the reveal. Pas di reveal tuh kayak nggak ada physical attraction gitu. Even ada yang dan ini ada yang couple yang ceweknya yang nggak attract, ada yang cowoknya nggak attract gitu. Jadi ada both sides gitu kan. Nah di situ makanya aku kayak pas ngeliat Swedia ini jadi kayak oh ya they're very real gitu. Kayak si cowoknya ada yang dari sisi cowok tuh kayak bilang kayak aku tuh sebenarnya feel bad about this karena nih cewek tuh yang dia choose to marry someone yang emotionally strong, terus very independent, jadi cewek high value lah gitu. Tapi karena gue nggak tertarik with her physically, I feel bad dan aku jadinya kayak nggak seneng gitu, nggak seneng sama dirinya sendiri karena mungkin dia merasa bersalah gitu. Dan ujung-ujungnya sih at the altar he said no gitu. Nah kalau cewek itu kalau merasa dirinya kurang physically itu merasa bersalah gitu. Apa gimana kalau dari si cewek? Maksudnya pas pasangan kita gak suka sama kita ya physically. Oh iya, I think not just from this couple tapi ya this couple pun juga menunjukkan kalau nih cewek juga affecting her identity. Ya untungnya dia tipenya very confident jadi dia lebih kayak ya kalau lu gak choose gue banyak sih cowok lain gitu. Tapi kalau mungkin cewek-cewek lain yang generally ya kalau misalnya pasangan kita mungkin yang tadinya pas yang gak ikut di show ini yang ketemu normal gitu, yang ketemu lihat fisik dulu, tiba-tiba mungkin along the way ketertarikan fisiknya berkurang gitu. Mungkin kayak ternyata deep down cowoknya pengennya requestnya seperti apa gitu. Nah pas itu dijadiin alasan untuk mungkin feedback atau dijadiin kayak mungkin masukan buat ceweknya pasti of course the first thing pas denger itu gak mudah gitu. Kayak
kayak oh ternyata gue kurang ya di mata kamu, karena every women want to feel beautiful in the eyes of our men kan. Terlepas kita weightnya berapa, warna kulitnya apa, rambutnya mau gimbal, lurus, keriting, kribo atau curly gitu kan. Tapi kan di mata pria kita pengennya dilihat cantik gitu. Nah pasti feedback kayak gitu, itu memang biasanya of course the first thing yang kita dengar jadi agak sakit sih pasti realitanya ya. Walaupun nanti ke depannya sebenarnya dengan open communication and honest communication sebenarnya lebih sehat. Karena kalau enggak nanti kan cowoknya malah mencari kepuasan tuh di luar kan juga malah lebih gak sehat kan. Jadi ya sebenarnya it's good that they can talk. Cuma pasti of course it's not easy to hear kayak pasangan kamu kayak kamu jadi lebih kayak si A dong yang badannya bagus misalnya. Apalagi kalau udah mulai di compare ya. Waduh itu pasti sakit sih gitu kan. Nah cuma ya mungkin dari sini kita mau coba balance sih kayak from a man's point of view, physical attraction kan ternyata kayak tadi kamu bilang kan very visual jadi penting gitu. Jadi for us women tuh jangan di take it personal juga ya kalau tiba-tiba di feedback gitu. Ya ini lebih kayak reality ya. In reality kayak dating app. Yang swipe kiri swipe kanan ya. Kalian semua tahulah dating appnya gitu. What about it that not physically first? Pasti physically first. Yeah. Baik cewek maupun juga cowok. Jadi di zaman sekarang kita konsensusnya lebih kayak is it really for a man only dari visual? Karena banyak juga cowok-cowok yang in reality teman-teman kerja, teman-teman seumuran, teman-teman itu juga banyak yang sharing-sharing ke kita bahwa they actually have a little more susah ya untuk dapat match daripada cewek. Karena mungkin mereka physically merasa tidak atraktif atau tidak pede lah ya. Jadi dia udah keder duluan ketika main dating app. Itu kenapa dating app lebih kayak in your face gitu. Kalau dating app. Kalau banyak yang swipe kanan tapi ceweknya nggak pernah swipe ke dia. Gitu. Itu juga. Jadi kalau dari sisi cowok lebih kayak itu yang dirasakan cowok gitu. Stigmanya lebih ke cowok. Jadi gimana caranya mereka attract dengan yang lain, money, successfulness, atau hal-hal lain lah yang mendukung di luar kepribadian, di luar physically cowok ini yang kurang menarik gitu. Jadi dia menutupi insecurity-nya dengan flexing other things gitu ya. Jadi kita jujur-jujuran aja ketika cowok dan cewek main dating app, yang pertama kali dilihat untuk swipe itu bukan profile. Yeah. Bahkan kita berani bet 70% nggak baca profile. Just swipe. Lihat dulu cakep apa mungkin enggak. Mungkin 90% rasionya sekarang. Kalau udah saking capeknya dia main, atau lagi capek, atau lagi nggak mood main, dia just pure lihat physically aja. Swipe kanan, swipe kiri gitu. Yeah. Tebar jala dulu ya. Yang penting oke lah, mata nggak di mata nggak sepet, swipe. Gitu. Nah, dan ada juga case-case di mana fotonya cantik banget nih filternya. Waduh. Itu kan. Pas ketemu lu. Kok beda? Kok beda? Kenapa beda? Nah, ini sering banget yang curhat sama-sama cowok ya. Itu sharing-sharing pas ketemu beda, Bro. Kok beda ya? Kena itu apa namanya? Catfish. Itu bukti bahwa physically attraction tuh important. Yes. Very important. Ya, in a relationship. Jadi kalau nggak attract, ya mata nggak saling lihat, eye contact, dan nggak ada rasa yang dirasakan setelah eye contact, you can question whether you attract to him or attract to her. Gitu. Nah ini ada studi kasusnya nih, misalnya kalau ada teman cewek atau mungkin ya banyak yang curhat ke aku sih waktu itu kan cewek, dia bilang kayak, Ci aku habis berantem gitu kan sama pasangan. Jadi konteksnya udah pacaran ya. Jadi kan pasti udah ada some degree, mereka udah ada kecocokan dong, udah pacaran gitu. Terus dia kayak suruh aku diet. Katanya soalnya biar pas dibawa ke keluarga, dibawa ke temen tuh lebih
inilah lebih bangga gitu cowoknya. Nah terus kan dia curhat kayak aku pas dia seperti itu bereaksinya memang jadi agak marah-marah gitu karena mungkin offended kan, karena ya buat cewek kan sakit lah digituin kan, ya berarti selamanya aku malu-maluin gitu kan. Nah makanya pas si ceweknya ini curhat, aku biasanya banyak kasih dia two point of view, karena kan kalau dari sisi cewek kita kalau malah komporin dia kayak iya tuh cowok kok cowok kayak serendah itu ya, maksudnya mikirnya kok sedangkal itu gitu. Makanya aku coba kayak tenangin dia lebih kayak you know what, there's another point of view nih gitu, karena visually buat cowok kan lumayan penting gitu. Cuma memang untuk ngedenger feedback itu I understand it must be not easy. Nah kalau dari kamu yang kalau misalnya cowok sempet ngasih feedback ke pasangannya kayak gitu, kamu pengennya sebenarnya responnya menurut kamu baiknya gimana gitu? Buat teman-teman yang mungkin pernah di posisi ini. Yang dikasih feedbacknya kurang menyenangkan gitu ya. Ya cowok sebenarnya expect ya kalaupun ini dandan atau something, do something lah ya, olahraga atau apa ya, mungkin sesuatu yang ya tergantung beda-beda kan, cowok-cowok kan beda-beda ekspektasinya, seleranya juga beda-beda. Nah tapi kalau itu jadi masalah besar dan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, nah itu emang harus dipertimbangkan lagi dari sisi ceweknya gitu. Misalnya gini, kita masuk ke sebuah ruangan ya, coffee shop atau ke bar atau restoran, scanning ya, mau cewek mau cowok tetap scan. Wah ada yang cakep gak nih? Kalau ada yang cakep, nah kita the eyes will lingering on them, ya, usually begitu. Terus baru kita terjadilah reaksi kimia di mana kita ingin tahu lebih lanjut tentang orang ini begitu, baik cewek maupun cowok ya. Itu terjadi setelah kita attracted physically. Ya, biasanya gitu. Itu kalau yang di lapangan. Kalau yang di online ya seperti yang kita contohin tadi, yang dating apps itu udah in your face, langsung kanan kiri gitu kan. Nah itu yang dimana kalau cowok itu lebih expect di awal seperti itu. Itu kenapa kalau ketemu yang kayak tadi kamu bilang apa, catfish ya? Iya. Ya cowok kaget karena kecewa ya. Kecewa. Kuciwa. Ya itu. Itulah, itu pentingnya. Jadi aku mau menggarisbawain kalau physical attraction itu adalah jalan pertama untuk kita inspired untuk tahu lebih banyak tentang orang yang kita attracted itu. Gitu. Nah tapi ini juga bukan berarti physical attraction is the only thing yang penting ya. Jadi kan maksudnya penting untuk mostly mungkin di awal ya berarti ya. Betul. Jadi kayak kan dari mata turun ke hati nih gitu kan. Nah kan di hati ya lanjut apa enggak gitu kan. Itu udah dari dulu tuh quotes-nya itu udah dari dulu. Dan there is a reason kenapa quotes itu tetap bertahan sampai sekarang ya. Dari mata turun ke hati. Karena itu. Nah mungkin jadinya berarti dengan with that truth, jadi kalau misalnya yang kayak tadi teman kita yang curhat gitu atau pernah kamu di posisi seperti itu, jadi jangan langsung take everything personally ya. Jadi berasa kayak oh I'm the ugliest, yang kok aku yang paling istilahnya cowok aku kok misalnya sampai apa aku seininya banget ya, sampai cowok aku tuh minta aku diet atau minta aku dandan atau minta aku glow up gitu kan. Berarti ya mungkin yang kita bisa itu open communicationnya untuk kayak biar kamunya at least he's being honest gitu, he's being truthful. Iya. Tapi kalau truthfulnya sampai yang tadi kayak kamu bilang apa, kok sampai malu-maluin sih? Oh gitu. iya, of course sakit lah. Itu cowok yang menurutku tidak bisa menjaga kata-kata satu, yang kedua jelas tidak memikirkan perasaan ceweknya, dan yang ketiga ya why you with him in the first place gitu. Kalau memang udah tahu dia seperti itu gitu. Dan kalaupun dia akhirnya membuka seperti itu ya there is two option, leave it or take it, ya kan? Tinggal bagaimana itunya di pertimbangannya mau gimana gitu. Jadi you as the women yang dapat feedback, walaupun bersyukur dikasih feedback, tapi juga mesti dilihat ya how he say it, respectful apa enggak nih gitu. Kalau dia kata-katanya
super nyelekit, terus kan kita bisa say it nicely ya, lebih kayak oh ya aku ya apa namanya biar kamu gym atau biar kamu apa ya apa biar kamu jadi makin cantik gitu. Kamu jadi lebih menarik lagi nih atau kamu jadi yuk kita ngelakuin bareng kan bisa cowok kan. sendiri kan juga kalau misalnya sering tuh kalau zaman sekarang anak-anak muda sekarang kalau habis putus ayo kita nge-gym. Nah, cowok kan bulking. Gitu. Kalau cewek ayo kita glow up, healing gitu. Biar apa? Biar the next relationship atau the next encounter dengan potensial pasangannya tuh mereka lebih percaya diri gitu. Itu kan membuktikan bahwa again physical attraction probability the number one prioritas dulu untuk cowok dan cewek yang lagi cari pasangan gitu kan. Itu kan kalau sesuai dengan since time immemorial ya, attracted to other people berdasarkan physically itu kan kita kan nature-nya kan seperti itu as a human. Kita berevolusi seperti itu gitu. We trying our best, insting kita tuh trying to make a better keturunan ya. Keturunannya lebih baik gitu. Dengan apa? Dengan mating dengan lawan jenis yang menarik. Itu baik cewek maupun cowok. Iya, makanya jadi as the women-nya kalau misalnya ngeliat cowok kita mungkin kasih kita feedback, kasih kita kayak biar kitanya lebih physically atraktif, jangan langsung offended dulu. Itu mungkin reaksi kimia dari otak ya, reaktif dari orbital di otak kita untuk menyarankan bahwa this one is not attractive, this one is attractive gitu. Ya jangan juga responnya kayak oh jadi selama ini aku kurang ini kurang itu. Nah akhirnya kan cowoknya lama-lama nextnya mungkin jadi agak males kasih feedback ya dan lebih kayak ya udahlah aku diem aja gitu. Ya lebih penting untuk cewek kayak tahu nih karena banyak juga cewek yang clueless tentang kalau cowok itu tertarik tuh gimana sih. Nah itu pertama ini juga cowok ya berlaku juga sebenarnya untuk cowok. Nah itu tuh kalau tertarik itu ciri-cirinya apa? Tertarik itu doi ya. Doi itu tersenyum lebih banyak di sekitar kamu itu dia lebih sering happy lah gitu. Terus dia lebih sering eye contact ya. Lebih sering kayak mata ke mata gitu. Dari mata nanti turun ke hati. Nah biasanya gitu. Terus gugup. Nah gimana? Nervous lah ya. Kalau dekat-dekat dia tuh bawanya nervous. Kalau cowok seringnya aku jadi nggak bisa ngomong. Asik. Tenggelam di mata kamu, Cing. Terhipnotis. Terus sering juga apapun yang cewek ini atau cowok ini lakukan tuh menarik aja buat dia gitu. Dia lagi nyapu menarik nih buat aku. Buat lain enggak, tapi buat aku seksi tuh kalau lagi nyapu gitu. Atau lagi ngepel. Terus juga susah tidur ya, gejala-gejalanya menyangkut seperti demam, susah tidur, galau, batuk, influenza. Jangan ntar ini. Itu namanya sudah sakit cinta, jatuh hati. Setelah pertemuan pertama. Itu yang seharusnya terjadi normal dan bagus. Dan itu balik lagi in the first early dating stage ya. Jadi mungkin kalau udah pacaran berapa lama ya pasti nggak segugup itu lagi lah karena udah terbiasa. Ya. Ini kan makanya kita ngomongin physical attraction in the beginning gitu. Jadi itu lumayan penting karena memang harusnya tempatnya di awal sih. Karena kalau terlalu itu yang jadi center of attentionnya terus emotional gak ada connection, spiritual gak ada, mental gak ada ya akhirnya hubungannya kan purely physical doang. Jadinya nanti takutnya gak ada weightnya atau depthnya gitu. Hubungannya jadi gak ada koneksi dalam. Makanya tapi ya bukan berarti kayak kita kayak misalnya suka sama orang tuh padahal physically gak attracted terus kita feel guilty ya, you shouldn't feel that sih karena sebenarnya physical attraction juga lumayan penting. Ya cowok juga jangan feeling guilty. Mungkin lu gak menarik buat cewek ini tapi mungkin lu sangat menarik buat cewek yang lain gitu. Jadi jangan berkecil hati. Biasanya sih akhirnya nemuin yang benar-benar attracted. Jadi cowok lebih seneng juga gitu. Kamu itu cantik dan ganteng di mata orang yang tepat ya. Betul. Dan ini yang pentingnya kita pengen bahas juga karena physical attraction penting. Tapi bukan segalanya dalam sebuah relationship. Jadi
value, goal, prioritas, prinsip itu tetap menjadi faktor-faktor penyeimbang. Jadi kalau nggak ada hal-hal seperti itu, physical attraction, value, goal, priority, prinsip, itu tetap relationship-nya tidak berimbang. Gitu. Jadinya terlalu very ini ya, on the surface level. Tuh. Nah itu yang mungkin aku juga waktu itu pernah ditanya pertanyaan lucu nih, Ci, kalau kita doa nih minta jodoh ke Tuhan ya, terus gimana kita nggak tertarik sama tuh orang, Ci, gitu? Apa kita paksain? Terus kayak, nah, can you love someone that you are not physically attracted to? Nah, itu. Kalau aku nih dari sisi cewek ya, even though, walaupun cewek mungkin less visual, kita lebih more emotional and more mental. Tapi kalau aku sih, I cannot. aku kayak just be real aja gitu. Maksudnya kan gantengnya versi aku sama cowok kan beda. Gak harus yang juga kayak realistis juga lah gitu. Maksudnya I don't need someone yang kayak very kayak idol gitu atau kayak this artis atau enggak juga. Tapi at least I need to find him attractive in my eyes gitu. Walaupun mungkin di mata orang lain enggak ya, tapi for me he's attractive ya. Yang penting kan aku yang jalanin gitu. Jadi ya betul. Physical attraction tetap penting walaupun memang itu hanya untuk certain early dating stage kayak pas pertama kali ketemu mungkin atau kayak pas awal-awal PDKT gitu. Tapi abis itu kan udah lebih fokus sama emotional and segala macem. Tapi kalau di awal aja pas mungkin ketemu online gitu, pas kita akhirnya ketemu terus physically kayak aduh kok turn off gitu kan, mungkin gak sesuai tipe kamu, and kita valid loh, boleh punya tipenya sendiri kan, gak apa-apa gitu kan, hak kamu kan. Ya kalau aku personally sih tipe yang akan agak susah lanjut sih, mau dia misalnya cocoknya gimana apa segala macem. Tapi kayak kalau misalnya kecuali aku yang masih gak terlalu masalah ya, don't mind about it, oke, kita bisa masih lanjut nih. Mungkin dengan, kalau cewek kan lebih bisa soalnya as time grows, nyaman, ngobrol nyambung, dia effortnya baik, orangnya baik, bisa timbul perasaan gitu. Kalau misalnya buat cewek nih, ketika nonton kayak series yang tadi Love is Blind, itu yang dipikirin cewek gimana? Ketika ngelihat misalnya cowoknya nggak suka, wah kenapa sih nggak suka padahal dia baik. Kan banyak tuh cewek yang suka bilang gitu. Kenapa kamu nggak suka dia, kan dia baik. Itu gimana tuh? Kalau aku sih pas nonton karena kebetulan value aku lumayan yang tadi physical attraction lumayan penting ya. Jadi aku bisa ngerti dari sisi point of view cowoknya gitu. Tapi depends how he's gonna say it to the women, itu sangat penting. Kalau misalnya dia kayak pakai alasan yang sangat rude atau kayak bener-bener nggak ketemu lagi main tinggalin, nah itu aku bakal kesel sih ngeliatnya. Tapi kalau dia dengan jujur bilang, oh sorry we cannot lanjut lebih awal daripada lebih dalam daripada aku makin menyakiti kamu lagi, mendingan kita pisah di sini baik-baik. Nah itu ya respect the man karena you're honest kan, dibandingin kamu kayak stay for the sake of it terus bilang nggak masalah is okay, penting aku sayang, nggak taunya pas cewek cantik dateng kamu matanya kemana-mana terus malah selingkuh gitu. Nah itu kan juga nggak bagus kan. Makanya jadi ya kalau misalnya sampai cowoknya nggak tertarik, or even ceweknya juga ada ceweknya yang akhirnya nggak tertarik, ya the least you can do is be honest gitu sama si future partnernya ini. Karena kan future partnernya ini ya ngomong juga dengan baik-baik ya, itu penting. Sopan, baik-baik, respectful, terus juga kasih clarity kayak kedepannya kita jadi kedepannya gimana nih, jangan digantung gitu. Karena ada juga satu couple dia udah tahu nih cowoknya tuh nggak suka sama dia, physically nggak, cowoknya udah ngaku gitu, I don't have physical attraction to you. Si ceweknya masih choose to fight and stay in the relationship. Tapi dia sampai pernah bilang gini kayak, aku tuh ada ketakutan hubungan kita yang the biggest fear that I have right now adalah ketika aku harus ngundang keluargaku yang akan ada juga beberapa yang dari luar negeri kan, untuk datang just to witness and to see I get rejected at the altar gitu. Dia ngomong itu ke si pasangannya. Nah di posisi aku question the woman sih. If you're that insecure and that unsure kalau nih cowok tuh nggak milih kamu ya ke altar, why you stay with him? Maksudnya kalau kamu ada ketakutan itu kan berarti cowoknya juga nggak menunjukkan reassurance that she need kan. Terus kayak why you choose to marry someone yang bakal reject kamu di altar gitu. Walaupun kamu udah lihat tanda-tandanya. Nah itu yang aku masih agak question. Betul. Dan seringnya juga yang terjadi
ada istilah out of your league. Itu juga ketika populasi cowok dengan attractiveness, let's say kita rating di 10 ya, 9, 10. Cowok yang 9 dan 10 ini akan attract rank cewek mulai dari yang 10 sampai dengan yang 1 gitu ya. Itu semua. Sedangkan pilihannya semakin menyempit ketika cowok di rank 8 sampai dengan let's say 5. Itu dia lebih menyempit lagi ke bawah. Dan kebalikannya juga di cewek gitu. Ketika cewek ini ada di rate 10 secara physically ya, model gitu ya. 9, 10, dia akan attract entire dari mulai 1 sampai 10-nya di cowok nih. Tapi attractiveness ini akan berbanding terbalik kalau tidak disadari gitu. Itu kenapa banyak di society kita yang sekarang tuh out of your league gitu. Ketinggian lu gitu. Udah diturunin. Bukan melulu yang terjadi malah menurunkan standar, dan itu yang kita temukan. Nurunin standar termasuk dalam perilakunya, value yang berimbang tadi yang kita barusan bahas. Value, goals, benefitnya apa, terus prioritasnya apa, prinsipnya apa, itu ikut turun. Itu yang dinamakan menurunkan standar. Nah ini buat teman-teman yang belum realize, kalau menurunkan standar physically belum tentu juga kamu harus menurunkan standar di bidang value yang lain. Itu kenapa physically oke, dia nggak menarik. Aku akuin misalnya gitu. Tapi ada value-value lain yang jauh di atas normal kebanyakan. Misalnya goalsnya tinggi atau dia lebih sukses atau lebih ini. Bisa dipertimbangkan. Itu cewek lebih bisa untuk hal itu. Cowok enggak. Karena cowok biasanya providing ya, egonya kan gitu, maskulin. Mereka lebih lihat cewek purely juga bisa physically gitu. Lebih penting ya. Lebih penting untuk cowok gitu. Tapi cewek di zaman sekarang, di zaman glow upnya ini, itu kenapa terjadi adanya tadi catfish lah. Yang kalau ketemu beda ya. Kok beda sih? Kok beda? Saya tuh kadang-kadang suka gini, ya kalau diceritain temen misalnya gitu lagi ngopi, aku kemarin ketemu beda. Terus gimana? Ya tetap dianterin pulang, tapi ya nyesel. Habis itu pasti nggak lanjut ya? Ya tergantung pertimbangan cowoknya, tapi biasanya sih enggak. Ya kita juga merasa sebagai cowok, kok sampai gitu sih cewek? Kok bisa sih mereka sampai segitunya memfilter everything gitu? Karena kan tetap aja in the end of the day kalian ketemu kan dan lihat aslinya kan. Apalagi kalau udah di stage level relationship berikutnya, misalnya lanjut nih. Kalau belum mandi kan kelihatan juga. Kalau misalnya lagi tidur, bangun tidur, tetap aja. You will see her 24 hours a day. 7 day a week ya. Nah itu kan gimana? Nah kalau misalnya dari awal udah catfish begitu, apa yang diharapkan dari cewek ini? Kita cowok sih bertanya-tanya begitu. Dengan gampangnya juga kadang kita berpikir, kenapa sih cewek nggak jujur aja? Padahal kita realize at some point, aku realize juga kalau buat cewek itu nggak gampang untuk nggak cantik. Buat cewek itu nggak cantik itu susah, bro. Nah, gitu. Cewek kan dari sudut pandang cewek, kalau aku nggak cantik, everything is not easy for me. Temanku cantik, everything is easy for her. Oh gitu, kompetitif kan. Buat cewek kan apalagi, kompetitifnya levelnya beda deh. Stratosfernya kompetisinya cewek-cewek, apalagi di level emak-emak, itu ada stratosfer yang different league. Tapi kita cowok realize kalau buat cewek cantik itu penting. Probability-nya the number one. Priority buat cewek, apalagi yang masih muda, yang masih single ya. I wanna be as beautiful as I can be. Dan buat cowok purely, karena kenapa? Karena dari cowoknya lihat purely berdasarkan fisik gitu. I agree with that sih. Nah pertanyaannya dari aku ke kamu nih, can a relationship survive without physical attraction? Depends dari how
important it is for both of them. Kalau dua-duanya mungkin yang sangat penting nggak bisa karena jadinya maksain kan. It's important for them. Tapi kalau mungkin dua-duanya tipe yang kayak ya penting nggak penting lah gitu, karena kan tiap cowok dan cewek punya value-nya beda dan nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Ya itu mungkin masih bisa, makanya balik lagi depends dari dua-duanya nih gimana gitu kan. Nah kalau aku mungkin ini ya agak maaf agak sedikit loncat topik sedikit, aku cuma keinget ini doang. Actually my own testimony. Jadi kayak I think in this day and age apalagi dengan banyak more jobs like influencer, content creator segala macam, beauty privilege is very real gitu. Jadi kayak the more you glow up, the more job opportunity and the more physical privilege yang kamu dapetin. Mungkin jadi banyak brand yang kontak, banyak yang apa gitu. Jadi memang itu terjadi ya, terutama kayak misalnya contoh nih, kita langsung aja contoh di Korea, look is everything. Oh iya. Look is everything in standarnya Korea. Udah tinggi banget ya di sana. Oh iya, udah tinggi. Compare dengan negara-negara lain, Korea is, itu kenapa kan banyak istilah atau trennya sekarang operasi plastik ke Korea loh. Nah, itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang standar beauty, standar ganteng di sana, so beda high. Kalau kita lihat kayak dengan tiap hari kita disuguhi drakor, tiap hari kita disuguhi dengan K-pop, setiap hari juga kita disuguhi dengan budaya-budaya Korea yang makin menjajah ya. Kalau aku bilang menjajah negeri ini, itu juga salah satu contoh di mana bahwa standar naik. Standar kecantikan naik, standar ini naik, kegantengan naik, semuanya naik. Untuk keep up dengan hal-hal seperti itu, kalau memang tidak diimbangi dengan rasa percaya diri atau confident yang cukup, itu bisa lemes loh. Benar kata kamu tadi, kayak influence is everything these days. Nah, even though dengan beauty privilege is real, terus juga dengan standar kita lihat di sosmed apa juga makin naik, tapi bukan berarti kita tuh, dan physical attraction juga buat kita penting, tapi kita harus ingetin bukan berarti kayak kamu tuh harus menjadi orang lain yang bukan diri kamu sendiri gitu. No matter your skin color, kamu weightnya berapa, apalagi kan sekarang juga banyak kayak content creator yang juga aku suka ngeliatin kayak oh dia different, dan dengan differentnya itu yang uniknya physicalnya dia malah bikin dia jadi punya personal brand yang kuat kan. Makanya jadi I think you should be confident in whatever your physical appearance is, asal kamu memang juga suka sama diri kamu nih. Misalnya kamu suka diri kamu yang gemoy, ya udah just be confident with your gemoy, dan nanti cowok yang akan suka sama kamu ya memang cowok yang suka sama cewek gemoy, which is ada dan nggak masalah juga gitu kan. Tapi kalau kamu nanti akhirnya memaksakan diri ketemu sama cowok yang sukanya kayak yang cewek-cewek kayak spaghetti gitu ya, super putih tinggi, nah akhirnya kamu jadinya always feel not good enough. Spaghetti. Bihun. Bihun kan putih tuh, kurus gitu kan. Nah kalau aku sih ada testimoninya gini. Jadi kan aku dari SMP, even dari SD kayaknya. Even dari SD aja beratku tuh udah hampir 60. Jadi kayak dari SD, SMP, SMA, I was always overweight kan. Jadi kayak sampai kuliah juga. Jadi kayak my normal weight tuh kayak sekitar ya 70-80 lah gitu. Jadi kayak all my life I've been overweight. Nah itu ya efek ke dating juga. Maksudnya kayak pas SMP, SMA gitu kan. Kayak my friends are dating. Terus aku kayak ya mengisi dengan hal lain. Karena emang gak banyak cowok-cowok yang mendekat juga gitu. Cuma happen to be waktu itu aku gak terlalu pusingin itu sih. Karena aku lebih enjoy and have a lot of friends juga. Jadi gak masalah kan. Nah cuma pas lagi abis kuliah and then selesai banyak waktu kosong, I started to go to gym gitu. Kayak mulai lose weight lah. Karena 5-7 kilo gitu kan. And ya itu makanya aku bilang beauty privilege is real, karena kayak when you look better aku kayak mulai loh kok jadi beberapa cowok started to take notice nih gitu, padahal aku juga biasa aja sih, I never change myself or personality ku gimana, kayak I'm just being myself, tapi yang berbeda kan bentuk fisikku tuh mulai berubah. Akhirnya mulai jadi banyak ketemu yang di jalan atau kayak lagi di gym tiba-tiba ada yang nyamperin, atau kayak yang ketemu di mana langsung aja kenalan gitu kan. Dan aku pas ngeliat kayak oh ya maksudnya just be realistic nih. Kayak if I better myself, aku juga if I do myself lebih better, lebih healthier, lebih ya glowing up gitu, ya of course increase my chance juga untuk be attractive in men's eyes gitu kan. Tapi ya memang
aku juga ngelakuinnya on my pace yang aku nyaman sih. Jadi kayak I'm not changing because hanya biar dapet cowok, tapi I'm changing yang I'm comfortable. Cuma memang realitanya pas aku turun berat badan, terus aku mungkin lebih take care of myself, memperluas my chance gitu untuk ketemu cowok gitu. Makanya jadi ya keep the balance lah antara kayak kamu nyamannya seperti apa, terus juga biarkan nanti the right man attracted to you, tapi juga kan kita juga perlu effort untuk become the better version of ourselves kan. Ya bukan berarti kita bisa menerima diri sendiri terus kayak kita makan kayak obese gitu yang overweight terus affecting our health. Sampai akhirnya kitanya sendiri don't like ourselves when we see in the mirror. Jadi insecure, jadi gak pede. Ya itu juga akhirnya ngaruh ke datingnya kan juga cowoknya juga bisa sense your insecurity kan. Makanya jadi ya finding the balance is quite important. Nah itu pentingnya juga kalau misalnya di cowok juga ketika kita gagal di suatu hubungan atau mencoba ngejar cewek gagal, biasanya kita improve diri kita dengan hal yang lain. Misalnya juga nge-gym, juga misalnya improve karir, improve sesuatu yang kita bisa tawarkan to the table gitu. Karena istilah kayak what you brings to the table itu real zaman sekarang. Yeah. Dialami. Mungkin dulu nggak terlalu kentara, sekarang sangat in your face ya. Sekarang tuh apa-apa lebih kayak in your face banget deh gitu. Dan ini bahayanya juga bicara tentang dating app, kayak itu juga banyak yang cowok-cowok yang tidak mengabuse ya. Ini abuse. Yep. Dalam kata abuse, insecure dari cewek-cewek ini gitu. Memanfaatkan cewek-cewek ini yang insecure dengan fisikal mereka dimanfaatin gitu. Ya kita udah pernah dengar, even teman kita sendiri pernah kena ya. Jadi kita sangat marah itu pada waktu dia cerita. Marahnya udah terjadi mau gimana. Tapi kita marah kan. Waktu itu kita nenang-nenangin juga sambil marah juga ngelus dada ya. Wah ada yang tega sih sampai begini gitu. Itu kenapa? Karena dia ya insecure. Tapi juga gimana gitu. Nah itu pentingnya juga buat cewek untuk tetap confident. Walaupun insecure, we know that you are insecure. Tapi juga jangan menurunkan standar sampai ketemu yang model begini nih. Karena di zaman sekarang online begitu cepat. Kamu swipe kanan, swipe kiri begitu cepat, terlena dengan foto profil. Atau terlena misalnya cowoknya pasang yacht di belakang. Naik helikopter nih. Wow. Bawa Lamborghini nih. Nggak tahu-taunya nipu. Tinder swindler. Nah, nggak tahu-taunya apa. Nah, itu sering terjadi. Aku yakin teman-teman yang cewek banyak nih yang ngalamin juga kayak gini. Nah, jangan sampai gitu. Tetap akal sehat, tetap jalan gitu. Dengerin orang-orang terdekat kamu yang safe place kamu, yang misalnya kakak, adik. Kalau misalnya nggak berani cerita ke orang tua, tapi kalau udah dari orang tua sih biasanya itu yang benar. Jangan gitu. Hati-hati sama yang too good to be true ya. Mereka nyerangnya tuh yang insecure secara physically, yang age ya, yang udah umurnya juga insecure. Pokoknya semuanya udah insecure. Gampang banget diserang tuh yang kayak gitu-gitu. Itu buat cewek tuh. Nah kalau cowok kan lebih kayak logically-nya jalan ya. Walaupun physically gak atraktif kan, tapi cowok-cowok ini kan tetap berjuang untuk menawarkan yang lain gitu. Biasanya sih yang terjadi begitu. Itu kenyataan di lapangan loh. Kalau kita misalnya ngomongin physical attraction, oh yeah, that's the importance and very landasan di awal-awal terutama itu untuk attracting dari mata turun ke hati, gitu kan? Tapi juga ya kayak ini ya apa namanya after masuk ke long term relationship, I think it's also still important untuk kamu ini ya apa knowing that you look good for your partner. Ya. Cinta tumbuh seiring berjalannya waktu, bener gak sih menurut kita samain value ya. Bisa terjadi. Bisa, iya. Tapi kan harus cinta itu setelah bertumbuh harus di-maintain. Betul. Jadi, dan maintainnya dengan ya again kita kembali lagi kayak dulu waktu kita awal ketemu nih. Apa yang membuat kamu jatuh cinta, apa yang membuat. Kalau misalnya lagi berantem nih, kita ketemu atau kita
relationship counseling pasangan berantem hebat. Wah, udah gak ada yang mau ngalah. Kita bilang apa yang membuat kamu jatuh cinta in the first place. Remember that and try to maintain a relationship in the best of that. Gitu. Intimasi atau value atau apa yang membuat kamu selama ini bertahan bersama. Connection. Karena ya I think kalau kita nggak maintain the health of the relationship, ya awalnya tertarik bisa lama-lama nggak tertarik. Ya itu juga terjadi di cewek juga tuh yang suka misalnya tahu dia cantik, realize dia cantik, abuse juga. Jadi nggak melulu cowok nih yang abuse, cewek juga bisa abuse. Nah untuk yang seperti itu ya kita sangka ya janganlah gitu. Ya dua-duanya jangan saling abuse ya. Saling abuse ketertarikan fisik ini gitu. Karena itu akan ya tidak sehat. Contohnya kayak kalau misalnya udah tahu cantik tapi dia rude gitu. Oh wow, that's a lot. Iya misalnya kayak ya kan beauty privilege kan. Everybody is telling you're beautiful. Mungkin dia jadi influencer, jadi terkenal terus every brand want to work with her. Pas ketemu ajak ngobrol dikit kok sombong banget. Itu banyak juga tuh. Yang waktu itu ada ya cerita kayak kita, sombong banget. Ketemu langsung juga banyak. Sombong banget. Jadi kayak ya oke, ya I know. Tapi for me sih, jadi walaupun for me value ke physical attraction important, tapi kalau karakternya juga gak mensupport, misalnya ketemu cowok juga ganteng, sombong gitu, yang tajir, sombong, ya aku kayak ya udah ciut juga sih ketertarikannya. Karena kayak walaupun pas di mata itu menarik, tapi kok ya ntar dia yang player lah, ntar dia gak setia lah, ntar dia yang sombong, ntar dia yang take women for granted. Karena kan kayak women for him maybe very replaceable, atau kebalikannya ceweknya juga kayak cowok ntar juga gue masuk online pasang foto 1000 yang masuk gitu kan message. Jadi kayak sangat menggampangkan kayak hubungan gitu. Itu juga kan nggak bagus. Kalau itu mungkin yang privilege-nya di abuse yang seperti itu gitu contohnya ya. Don't be like that juga sih. Karena kalau nggak kamu jadi di society tuh jadi burden dong. Bakal banyak. Untungnya kita nggak sekejam di negara lain ya. Yang standar beauty-nya udah lebih. Ya kita menuju ke sana cuman belum masih lah ya. Balance. Mungkin kalau 50 tahun atau berapa tahun dari sekarang kita topik yang sama mungkin beda. Akan out of date dan mungkin lebih kejam lagi. Tapi lebih in your face lagi gitu. Menariknya mungkin karena kita di Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke kan beda-beda ya warna kulitnya kan. Jadi kayak misalnya kamu dari Irian Jaya, cantiknya kamu versi sana sama cantiknya kita misalnya Cindo, Jakarta beda gitu. Ya jangan disamakan dan jangan berusaha untuk menjadi satu sama lain karena dari uniknya aja udah beda gitu. Dan di mereka itu harusnya ya bagusnya di Indo kan kita ya embracing Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kayak ya every culture is your beautiful in your own color and skin. Kita terbiasa sama diversifikasi. Dan buat cewek-cewek di sana di luar yang sedang insecure dengan physically, yakin deh Mbak, ada cowok-cowok yang tidak lihat juga, ada juga yang benar-benar bisa negotiate itu asal dia lihat kelebihan kamu, misalnya masaknya pinter atau value-nya sabar, baik. Itu jangan berkecil hati karena banyak belum ketemu, belum. Tapi banyak cowok juga sana juga yang tidak abuse hal-hal seperti itu. Yang baik, yang benar-benar baik ya. Banyak. Lebih banyak cowok baik kok. Aku yakin juga. Lebih banyak cewek baik daripada yang enggak. Jadi tenang aja. Ketemu tuh yang seperti itu, yang anomali-anomali seperti itu bakal ketemu. Tapi gak sering kok. Gak akan sering. Gak sesering kamu ketemu yang baik gitu. Iya. Ya. Kalaupun ada yang hal kamu insecure atau kamu gak suka sama diri kamu sendiri, ya rather than be insecure about it, try to change aja sih. Ya, work on it. Ya, work on it. Jangan malas juga. Misalnya kalau misalnya cowok ya, kalau memang tidak atraktif physically, try to gym. Atau kalau misalnya kamu merasa kamu punya kelebihan yang lain, try to be successful in your career. Try to be more attractive in a way that unique gitu. Kalau cewek mungkin lebih glow up, lebih healing. Jangan malas juga karena untuk jadi cantik itu pengorbanannya, sacrifice-nya a lot. Itu. Beauty is pain. Beauty is pain. Itu kenapa ada quotes dari zaman immemorial, beauty is pain, bener banget. Jadi kalau nggak males atau apa ya pasti bisa sih konsisten. Asal kuncinya konsisten aja.
Karena kalau kayak dari pengalamanku pas kemarin kan 2020 ya, 2020 sampai 2021 kan, that was the peak of my weight loss journey. Jadi kayak lumayan intens di situ pas juga prepare mau merit. Jadi kayak momennya dapet, aku juga dapat motivasinya untuk mau coba lose weightnya tuh diseriusin gitu. Dan ya setahun take it easy, santai-santai gitu kan, turun 20 kilo. Tapi yang orang banyak nanya tuh, they don't ask me after, apalagi sekarang ya, misalnya sekarang udah 3 years later, mereka tuh sekarang mungkin udah nggak kaget, oh udah sering ketemu juga, jadi mereka udah kayak oh ya now you're different gitu. Tapi yang banyak ditanya tuh kayak especially tante-tante kalau lagi acara keluarga, dia lebih kayak kok bisa sih konsisten gitu, kok lu bisa nggak balik lagi kayak yang dulu gitu, karena kan apalagi udah nggak merit, maksudnya udah nggak ada event merit, jadi kayak kok nggak lepas lagi gitu, why you're staying di yang sekarang, walaupun ya nggak se-intens dulu pas lagi dietnya, memang nggak yang sekeras itu, tapi kayak masih dijaga lah gitu, masih at least I'm not gonna go back ke sana gitu. Itu my goal. Jadi kayak kalaupun naik juga harus di maintain gitu. Ya banyak yang nanya itu kayak how do you stay consistent gitu, dan itu mungkin aku bilang kayak I think that's the difference ya sama yang orang yang cuma kayak diet atau kayak mau bulking gitu. Mereka don't know why you do it in the first place. Jadi kayak abis eventnya selesai atau kamu udah dapat pengakuan yang kamu mau dapatkan, atau kamu kayak gue udah dapet pacar, udah dapet suami, udah dapet istri, jadi kayak let go aja gitu. Nah akhirnya nggak konsisten lagi kan. Nah itu yang mungkin bedanya physical attraction itu kan harus terus di maintain. Jadi ya apa yang kamu lagi mau jalanin itu just stay konsisten gitu. Walaupun mungkin berat, kayak aduh ya stay consistent in your health, terus jaga makan, terus mungkin kalau cowok nge-gym consistently kan capek kan. Tapi ya like any other aspek di relationship sih, it takes maintenance and it takes daily maintenance, it takes consistency, it takes kayak kamunya understanding kalau this is hard work, karena memang ayo kamu tahu banget kan gue suka banget makan. Jadi kayak jadi kalau misalnya takes everything for granted, at some point it will hit you back gitu. Iya ya memang berat sih, kayak kalau ditanya lebih suka makan gak? Ya suka, cuma kayak somehow if I keep doing that dan selfish, nanti balik lagi ke weight yang dulu, nanti suami ngeliatnya gimana? Ya, jadi kalaupun kita misalnya tahu bahwa we not attractive enough, ini buat cewek dan cowok ya, ya kita need to work on it. Sekecil apapun ada perubahan pasti. Percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil gitu. Yeah. Dan itu juga kalau misalnya pun benar-benar sudah pasrah, confidence-nya jangan hilang dan jangan pernah menurunkan standar. Ini yang kita tetap akan terus gaungkan ya. Don't ever lower your standard. Terus lowering everything, value juga, goals, prinsipal semuanya. Yeah. Jadi kan nanti resiko ditanggung masing-masing. Nah, itu sih. Iya. Yeah. I think ini semoga cukup merangkum, dan kalau ada tensionnya yang terjawab, ya semoga bisa membantu kamu ya. Karena I was inspired gara-gara nonton TV series itu belakangan, jadi kayak ini menarik juga ya. Kita belum pernah terlalu openly bahas ini, dan tension yang ada, terus sempat dengar teman curhat juga tentang ini. Kalau mau lebih jauh lagi nanti request aja di komen, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena ini ringnya begitu luas. Dan teman-teman yang mungkin lebih tertarik untuk improve yourself bisa. Ya. Jadi ya just be the best version of yourself and don't lower your standard. Itu yang ini ya our highlights and rangkuman untuk episode ini. Oke. Jadi teman-teman yang mendengarkan, terima kasih kalau sudah sampai sejauh ini. Kalau untuk selanjutnya silakan di request di DM untuk kita bisa bahas di next episode ya. Oke, see you di next episode teman-teman semuanya. Bye-bye.